berdoa? Baik Ibu, untuk semuanya silakan ambil sikap duduk sempurna. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk minat keluar kelas. Nah, anak-anakku, Ibu lihat wajah kalian nih ngantuk-ngantuk gitu ya, padahal masih pagi. Ada daya kita untuk meningkatkan semangat kalian, kita bernyanyi bersama. Selain untuk motivasi mental, juga motivasi fisik yang harus ditingkatkan. Jadi kita akan bergerak. Bagaimana kalian akan menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan berdiri dan berisi gerakan ke kanan dan ke kiri sesuai dengan tempo alunan lagu. Silakan anak-anak semua berdiri. Dalam hitungan ketiga kalian mulai nyanyi ya. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan semuanya. Itu bisa tepuk nih, tepuk salut. Caranya itu tepuk salut. Prok salut salut, prok salut salut, prok salut. Yuk coba bareng-bareng. Tepuk salut. Salut salut. Salut salut. Salut. Silakan duduk anak-anak semuanya. Nah anak-anak, sekarang kita akan melakukan absensi. Apakah ada yang tidak hadir? Nih Ibu. Tidak ada ya? Wah hebat sekali, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Nah anak-anak sekalian, Ibu akan menampilkan layar proyektor terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu untuk mencari hubungan antara faktor alam dan kegiatan manusia yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Lalu kalian juga akan mengidentifikasi dampak dari permasalahan lingkungan. Lalu kalian juga akan memprediksi apa saja penyebab dari permasalahan lingkungan yang terjadi. Baik anak-anakku sekalian, kegiatan pembelajaran kali ini Ibu akan menerapkan model DILAN, yaitu kalian akan mendalami melalui kegiatan literasi dari bahan bacaan, buku paket yang kalian miliki. Lalu kalian akan menginformasikan apa saja tadi yang sudah kalian baca. Lalu kalian melatihkan, yaitu latihan mengerjakan soal LKPD. Lalu kalian mengamati hasil dari kerja LKPD yang sudah dikerjakan oleh kelompok lain atau teman-teman kalian. Lalu kalian akan mendapatkan nilai dari kegiatan yang sudah dilakukan, baik itu penilaian secara individu oleh guru maupun nanti akan dinilai oleh teman lainnya apakah ada kekurangan atau kelebihan dari hasil kerja yang sudah kalian kerjakan. Baik anak-anakku, melihat dari layar proyektor ini Ibu teringat tadi Ibu sebelum berangkat ke sekolah di jalan itu macet, banyak sekali kendaraan mobil motor yang ada di jalanan. Nah, itu menyebabkan udaranya itu tidak segar, tidak sejuk gitu. Jadi seperti ada asap-asap kabut. Nah, itu bisa kita katakan sebagai polusi udara. Apabila ada polusi udara itu dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Selain itu juga dapat menyebabkan asma. Nah, selain itu Ibu juga melihat gedung-gedung yang Ibu lewati itu seperti sudah tidak ada pohon-pohonnya lagi, gedung-gedungnya sudah tinggi dan banyak. Nah, itu juga dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Nah, selanjutnya kemarin hari Minggu Ibu juga sempat nih ke pantai, dan di pantai banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Jadi menyebabkan pencemaran pada
berangkat tadi ke sekolah Bu, saya melihat di sekeliling jalan itu pohon-pohon kok banyak yang layu ya, nggak rimbun lagi Bu. Iya. Wah, terima kasih untuk Mas Ayu dan Dungge atas tanggapan yang diberikan pada cerita Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan juga nih. Jadi sebutkan apa saja permasalahan lingkungan yang menyebabkan perubahan alam. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Bu. Silakan Santi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi permasalahannya itu misalnya pencemaran air, di mana pencemaran air ini bisa terjadi karena akibat pembuangan sampah sembarangan dan juga adanya limbah industri. Wah, benar sekali Santi. Kita beri tepuk tangan. Siapa nih yang akan menjawab selain dari pencemaran air yang sudah disampaikan Santi? Wah, Tania silakan. Tanah longsor Bu yang disebabkan karena penerbangan secara sembarangan Bu. Wah, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Tania. Semua jawaban-jawaban kalian itu sudah sangat lengkap ya. Bahkan Ibu juga punya nih pertanyaan kedua sebenarnya. Jadi perbuatan manusia apa nih yang menyebabkan permasalahan lingkungan? Nah, tadi sudah dijawab ya oleh Santi, membuang sampah pada laut. Lalu juga Kania karena menebang pohon sembarangan. Nah, ada lagi tidak perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan? Silakan Bening. Kegiatan industri Bu, jadinya ada limbah-limbah yang dibuang di sungai. Wah, tepat sekali Bening. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Bening? Silakan Vina. Baik Ibu, terima kasih. Misalnya seperti tadi sudah dibilang di industri itu misalkan ada asap-asap yang keluar, itu menyebabkan polusi udara juga. Wah, tepat sekali ya. Jadi semua jawaban kalian itu sudah sangat tepat. Untuk itu, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pola hidup dan permasalahan lingkungan bab 8 untuk fase C. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mendapatkan sedikit bayangan terhadap materi, Ibu akan menjelaskan lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lalu lingkungan itu penting bagi kehidupan. Ada 4 nih. Apa aja anak-anak? Lingkungan untuk tempat tinggal. Lingkungan sebagai tempat berbagi kelanjutan hidup. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial. Ya, betul sekali. Nah, ini ada upaya-upaya nih untuk melestarikan lingkungan nih, yaitu reboisasi, melarang pembabatan hutan, menerapkan sistem tebang pilih. Selanjutnya upaya untuk melestarikan laut atau pantai dengan melakukan penanaman kembali. Lalu juga melarang pengambilan batu karang, karena batu karang itu penting untuk tempat tinggal para binatang laut ya. Lalu juga untuk menjaga udara supaya tetap bersih dengan menggalakkan penanaman pohon, lalu juga mengupayakan penggunaan transportasi umum. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih mendalami materi kalian, Ibu minta keluarkan buku paket kalian semua. Lalu baca mengenai bab 8 dari pola hidup dan permasalahan lingkungan. Ibu berikan waktu kurang lebih 8 menit untuk kalian membaca, lalu nanti informasikan informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan literasi ini. Baik anak-anakku sekalian, sudah selesai membacanya? Sudah. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar apa saja sih yang kalian sudah dapatkan dari yang sudah kalian baca tadi. Ada yang ingin menyampaikannya? Saya. Wah, banyak sekali. Silakan Santi. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang tadi saya baca itu tentang permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia seperti adanya pencemaran polusi udara. Bagus sekali. Ada yang
ya. Dampak dari polusi udara itu banyak sekali Bu, terutama dapat menimbulkan penyakit seperti asma, batuk-batuk, dan sebagainya. Wah, betul sekali. Ada asma, batuk, dan sebagainya. Ada yang ingin menanggapi tadi jawaban dari Gongge? Ada yang ingin menambahkan? Saya. Ya, silakan Vina. Baik, jadi kalau kita tadi dijelaskan oleh Gongge ada penyakit asma. Nah, solusinya itu misalkan kalau kita mau berpergian jauh ataupun misalkan berpergian dekat itu kalau bisa tidak usah menggunakan kendaraan. Kalau bisa jalan kaki saja Ibu. Karena untuk mengurangi pencemaran polusi. Udah. Wah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Vina. Nah, anak-anak sekalian, ada yang pernah naik sepeda gitu ke warung gitu. Nah, itu bagus sekali karena itu untuk mengurangi dampak dari pencemaran udara akibat asap kendaraan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Wah, silakan Liana. Tadi saya juga ada baca tentang dampak dari ekonomi, itu bisa kemudian sektor pariwisata, bisa penurunan produktivitas pertanian dan perikanan, sama biaya kesehatan dan pendidikan. Betul sekali apa yang disampaikan Liana. Kalau kita sesak nafas dan kesehatan kita menurun, itu kan menambah biaya perawatan kita ya untuk jangka panjangnya, maka kita perlu mengurangi kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Bagus sekali yang disampaikan Liana. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Bening. Baik, Ibu, saya ingin menambahkan dari yang saya baca tadi ada juga permasalahan yaitu penggunaan plastik sekali pakai. Jadi solusinya kita itu bisa menggunakan mengganti plastik itu dengan kemasan. Benar sekali apa yang disampaikan Bening. Tepuk tangan. Bening biasanya pakai tas belanja kain ya? Ya, bagus sekali Bening. Itu adalah salah satu langkah untuk kita mengurangi dampak-dampak dari kegiatan kita yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Nah, sekarang karena anak-anak semua sudah belajar dengan baik, maka akan Ibu bagikan LKPD. Sebelumnya ada yang ingin bekerja secara mandiri ataupun berkelompok. Coba angkat tangan yang ingin mengerjakan secara mandiri. Baik, yang lain ingin mengerjakan secara berkelompok ya? Baik, anak-anak bebas mengerjakan mau secara mandiri ataupun secara berkelompok. Sekarang Ibu bagikan ya. Baik, silakan diambil Santi. Ini Mas Ayu. Vina sendiri ya. Kelompok juga? Iya. Nah, baik. Ibu beri waktu selama 15 menit. Anak-anak bisa membaca instruksi di sana. Nanti Ibu akan mengarahkan anak-anak boleh bertanya kepada Ibu apabila ada yang tidak dimengerti. Silakan anak-anak dikerjakan. Baik. Kania dan Liana, ada yang tidak dimengerti? Saat ini belum ada Ibu. Bagus, lanjutkan. Santi dan Bening, ada yang masih kurang dimengerti terkait instruksinya? Sudah paham Ibu. Baik, Vina, ada yang masih kurang dimengerti? Ini Ibu, saya menuliskan permasalahannya itu adalah tanah longsor, tapi saya nggak tahu Ibu dampak permasalahannya itu apa dari tanah longsor. Oh begitu. Jadi kan dampaknya ini adalah dampak dari tanah longsor itu, misalkan terjadi tanah longsor di sekitar pegunungan-pegunungan itu. Nah nanti rumah di sekitar pegunungan itu kalau ada tanahnya longsor, berarti kan tanahnya itu jatuh Vina ke bawah. Nah itu nanti rumah-rumahnya apa dampaknya? Apakah dia bakal rusak atau ikut terseret seperti itu? Dimengerti Vina? Baik Ibu, terima kasih. Baik. Gungget dan Mas Ayu, dan apakah ada hambatan? Tidak ada Bu. Baik, lanjutkan ya. Ya Bu. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Wah, bagus sekali. Nah sekarang sebelum kita berdiskusi
game ini berupa game digital. Nah, siapa yang ingin kelompoknya? Saya. Oke, silakan Santi dan juga Bening. Nah, anak-anak yang lain bisa diperhatikan. Nanti kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk bermain game. Ayo sini Santi dan Bening. Nah, di sini Santi dan Bening bisa mencocokkan. Sini. Santi. Di sini kalian bisa mencocokkan. Nah, alat penangkap ikan berupa jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal bukan bisa melalui samping atau belakang. Yang mana kira-kira dari sini yang cocok dengan pernyataan-pernyataan ini? Silakan ditarik. Ibu contohkan ya, seperti ini misalkan kayak seperti itu. Silakan. Ini kursornya tinggal digeser aja. Coba sob. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawabnya. Ini ada waktunya ya. Bu, saya tahunya cuma segitu aja. Segitu ya, ya sudah kita kumpulkan. Berapa ya jawabannya? Wah, sudah Santi dan Bening. Baik, Santi dan Bening bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih sudah bermain game. Siapa sekarang yang ingin bermain? Saya. Silakan Liana. Iya. Ayo sini. Sudah mengerti caranya? Silakan berdiskusi. Teman-teman yang lain bisa diperhatikan. Nah, teman-teman yang lain bisa diperhatikan kira-kira benar tidak ya jawabannya nanti berapa ya semuanya? Baik, tidak masalah. Silakan kita kumpulkan jawabannya untuk dicek. Wah, keempat jawabannya benar sekali. Selamat. Wah. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Siapa yang ingin bermain lagi? Saya Bu. Baik, Vina. Vina sudah mengerti caranya? Sudah, Ibu. Ya, silakan. Silakan dimulai. Kira-kira apakah Vina bisa menjawab lebih banyak ya? Mari kita lihat. Sudah Ibu, tahu segini aja. Baik, tidak masalah. Kita kumpulkan ya, Kak.
Wah, ketiganya benar sekali, Vina. Tepuk tangan untuk Vina. Oke, sekarang giliran Gongge dan juga Mas Ayu. Silakan maju. Silakan dimulai. Sudah Ibu, segini aja. Segitu saja, baiklah. Silakan dikumpulkan, dikumpulkan ya, dibantu. Ya. Ya, tidak masalah. Nanti Ibu jelaskan jawaban yang benar ya. Silakan, terima kasih. Terima kasih Bu. Tepuk tangan juga buat pembinaan Mas Ayu. Baik, jadi bisa dilihat bahwa skor tertinggi didapatkan oleh Liana dan juga Kania. Kemudian ada Vina, Santi dan Bening, dan juga Gongge dan Mas Ayu. Beri tepuk tangan buat kita semua. Tenang ya anak-anak, skor ini bukan sebagai skor untuk mendapatkan nilai kalian. Ini sebagai permainan selingan dan tidak masalah apabila belum bisa menjawabnya. Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Nah, bagaimana tadi? Apakah senang permainannya? Senang. Betul. Apakah ada yang kesulitan terkait dengan soal-soal yang ada di permainan tersebut? Di bagian mananya? Saya kurang mengerti Bu, bioremediasi itu apa? Baik, bioremediasi itu adalah suatu cara yang dapat kita gunakan untuk nantinya mengurangi dampak dari pencemaran terhadap laut ataupun tanah dengan cara menambahkan senyawa kimia ke dalamnya. Jadi nanti bahaya-bahaya atau senyawa-senyawa kimia yang jahat itu bakal dikurangi dengan adanya bioremediasi tersebut. Sudah mengerti, Gongge? Sudah Ibu. Baik, sekarang kita waktunya berdiskusi hasil jawaban kalian. Ayo silakan dibuka lagi yang KPD-nya. Siapa yang ingin menjawab lebih dulu? Saya. Wah, banyak sekali. Silakan. Bening dan juga Santi. Anak-anak yang lain bisa diperhatikan ya. Nanti kalian bisa menambahi atau menanggapi yang disampaikan oleh Santi dan juga Bening. Silakan. Jadi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kami itu yaitu misalnya ada pencemaran air, di mana penyebab dari pencemaran air ini bisa disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan dan juga pembuangan limbah pabrik yang dibuang di sungai secara sembarangan. Kemudian dampaknya yaitu adanya kerusakan habitat laut dan juga dapat menimbulkan penyakit, dan solusi yang dapat diambil yaitu dengan membuang sampah atau limbah tersebut pada tempatnya. Benar sekali. Beri tepuk tangan. Siapa yang ingin menambahkan tadi jawabannya? Mungkin ada yang dirasa kurang atau ada yang dirasa ada jawabannya berbeda. Baiklah, silakan. Kalau menurut saya pencemaran air itu dampaknya misalnya air kotor juga bisa Ibu. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, silakan Mas Ayu. Tadi kelompoknya Bening sama Santi baru nyebutin dampak permasalahannya menimbulkan penyakit aja Bu. Penyakitnya itu bisa penyakit kulit seperti gatal-gatal Bu. Wah, betul sekali anak-anak. Jadi ini juga bisa ya, kalau ada banjir itu bisa menyebabkan penyakit kulit kalau kita kena airnya, karena airnya itu tercemar. Mas Ayu apakah pernah kena? Tidak Bu. Baiklah. Siapa yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau gitu terima kasih Bening dan juga Santi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bisa duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya, beri tepuk tangan buat Santi dan Bening.
Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya lagi? Oke, silakan Gongke dan juga Mas Ayu. Baik, permasalahan yang terjadi yang kedua itu ada banjir. Kemudian penyebabnya karena masyarakat sering membuang sampah di saluran air secara sembarangan. Dampak dari permasalahan banjir itu dapat menimbulkan penyakit kulit. Solusinya itu membuang sampah pada tempatnya. Benar sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Ayu dan juga Gongke. Ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi hasil kerja dari Mas Ayu dan juga Gongke? Silakan, Santi. Menurut saya ya permasalahan yang terjadi yang disampaikan oleh Mas Ayu dan Gongke itu sudah tepat sekali. Baik, terima kasih tanggapannya Santi. Ada yang ingin menanggapi lagi? Sudah cukup? Oke. Beri tepuk tangan buat kita semua. Silakan Mas Ayu dan juga Gongke bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu. Baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Baik, silakan, Tina. Baik Ibu, permasalahan yang terjadi itu misalnya adalah polusi udara. Terus penyebabnya misalnya asap kendaraan atau asap industri. Terus dampaknya ini bisa menyebabkan penyakit asma, penyakit pernapasan. Dan solusi yang bisa kita lakukan yaitu adalah misalkan mengurangi kita ini bepergian yang dekat itu misalkan kalau bisa jangan pakai motor gitu karena asap kendaraan motor itu sangat bisa menyebabkan polusi udara. Benar sekali. Beri tepuk tangan buat jawabannya Vina. Ada yang ingin menanggapi? Mungkin ada yang punya jawaban lain mungkin? Silakan, Bening. Menurut saya jawabannya tidak sudah benar, tapi saya ingin menambahkan solusinya mungkin kita bisa menggunakan kendaraan ini, jadinya tidak terlalu banyak kendaraan pribadi di jalan-jalan. Wah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bening. Terima kasih ya sudah memberikan tanggapannya. Ada lagi? Saya Ibu, Silakan, Gongke. selain solusinya selain menggunakan kendaraan umum bisa juga menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Wah, ada yang ingin memberikan contohnya? Misalnya sepeda listrik Ibu. Wah, benar sekali. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Sudah Bu. Baik, beri tepuk tangan buat jawabannya Vina tadi. Dan terima kasih buat anak-anak yang sudah menambahkannya. Dipersilakan. Baik, sekarang berarti gilirannya Diana dan Kania. Silakan maju ke depan. Wah, semangat sekali. Anak yang lain silakan ya didengarkan dengan baik. Nanti bisa memberikan tanggapannya apapun masukan. Baik, permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kami itu adalah tanah longsor. Dan penyebab permasalahannya itu adalah penebangan pohon secara liar. Lalu ada pun dampaknya seperti hewan tuh kehilangan tempat tinggalnya. Terus solusinya tuh bisa dengan reboisasi. Baik, benar sekali. Tanah longsor itu bisa solusinya dengan reboisasi ya anak-anak. Siapa yang ingin menambahkan lagi? Silakan Mas Ayu. Dampak dari tanah longsor juga bisa membuat rumah warga rusak dan jalanan itu bisa tertutup dengan tanah Bu. Iya, benar sekali. Wah, bahaya banget ya berarti adanya tanah longsor itu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan Vina. Misalnya solusinya adalah tebang pilih tanam. Wah, tebang pilih tanam. Ada yang tahu apa itu tebang pilih tanam? Tidak. Jadi kita memilih tanaman-tanaman yang sekiranya bisa kita tebang, yaitu tanaman-tanaman yang memang bisa digunakan dalam membuat, misalkan kita membuat rumah seperti itu. Ada tanaman khususnya. Misalkan kita membuat furniture itu ada tanaman khususnya dan kita perlu mereboisasi tanaman-tanaman tersebut. Jadi tidak sembarangan tanaman bisa kita potong ya, dan ingat untuk tanaman tersebut kita tanam kembali. Biasanya itu adalah tanaman-tanaman industri atau tanaman yang bisa kita gunakan untuk pembangunan seperti itu. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Baik, ada yang ingin menanggapi lagi? Sudah cukup? Sudah. Baik, beri tepuk tangan buat Kania dan juga Diana. Silakan Kania dan Diana. Jadi Ibu sudah mendengarkan semua yang kalian sampaikan dan semua jawabannya sangat-sangat bagus, sangat-sangat hebat dan sangat-sangat menarik. Ibu bangga sekali sama kalian. Beri tepuk tangan buat kita semua. Dan kita
selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, yaitu dengan mengerjakan dan menjawab soal dari penilaian asesmen sumatif ini. Silakan anak-anak dikerjakan di kertas lempiran dan nanti dikumpulkan setelah selesai mengerjakan. Ada 5 soal di sini. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Belum, Bu. Baik, lanjutkan lagi sedikit. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan ya. Nah, terima kasih ya anak-anak semua yang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Yuk kita apresiasi dulu diri kita sendiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Nah, setelah anak-anak menyelesaikan soal asesmen sumatif, kita akan refleksi bersama. Soal yang nomor 1 yaitu sebutkan 4 pola hidup manusia yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Di sini Gungge hanya menyebutkan 3. Seharusnya dijelaskan bahwa sebutkan 4. Jadi Gungge kurang menambahkan 1. Baik, untuk soal nomor 1 juga Mas Hayu itu kurang menyebutkan permasalahan lingkungan ya. Besok-besok dikaitkan lagi ke permasalahan lingkungan. Sisanya semuanya sudah bagus. Yuk tepuk tangannya dulu. Oke, untuk soal nomor 2, sebutkan 4 permasalahan lingkungan sebagai akibat pola hidup kegiatan manusia. Soal nomor 2 itu Vina kurang menyebutkan lagi 2 ya, baru hanya 2 saja. Dan untuk soal nomor 2 juga Bening bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitar saja, tidak usah jauh-jauh ya. Sisanya semuanya sudah bagus. Yuk beri tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya soal nomor 3, mengapa permasalahan lingkungan bisa berdampak pada ekonomi? Untuk soal nomor 3, Tania tidak berkaitan dengan soal ekonomi, berkaitan pada aspek sosial itu ya Tania ya. Dan untuk soal nomor 3, Liana itu kurang bervariasi, harusnya bisa menyebutkan lebih dari 1 ya. Yang lainnya semuanya sudah bagus di sini, sudah terlampir juga dan sudah bervariasi. Yuk beri tepuk tangan untuk diri kita. Soal nomor 4, bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan yang berdampak pada kondisi sosial. Semuanya sudah bagus dan sudah baik ya dalam penyebutannya. Yuk beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Dan soal nomor 5 yang terakhir, apa yang terjadi jika permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap kondisi sosial di masyarakat itu tidak ada solusi. Nah, di sini Santi kurang menyebutkan apa yang terjadi ya, jika tidak ada solusi. Jadi dikosongin sama Santi. Biasa diisi ya Santi. Sisanya semuanya sudah baik ya. Ayo beri tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, semuanya mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, apakah anak-anak ada yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan Santi disimpulkan. Jadi hari ini kami semua itu belajar tentang permasalahan lingkungan, di mana misalnya permasalahan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia seperti polusi udara, di mana polusi udara ini disebabkan oleh asap kendaraan atau juga asap-asap pabrik. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Santi. Yeay, tepuk tangan untuk Santi. Santi, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Lagi? Silakan Bunda. Jadi kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini, kita belajar banyak banget mengenai permasalahan lingkungan. Selain itu kita juga belajar mengenai penyebabnya serta dampaknya. Tidak lupa solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan
Wow, beri tepuk tangan untuk Bunda. Bagus sekali anak-anak sudah memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kita baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun contoh-contoh dari permasalahan lingkungan seperti banjir, polusi udara, ada tanah longsor. Ya, bagus sekali. Kemudian apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan? Yang pertama ada tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian bisa dilakukan dengan cara reboisasi. Untuk di laut kita bisa melakukan kegiatan apa tadi? Tidak membuang sampah ke laut. Iya, bagus. Bioremediasi, Bu. Iya, bagus sekali. Itu dia tadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, gimana nih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Yeay, bagus sekali. Nah, apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Sudah. Bagus sekali. Apa yang paling sulit dalam memahami pembelajaran hari ini? Bioremediasi, Bu. Bioremediasi. Ada yang lain lagi? Wah, bagus sekali. Dalami ya. Iya, bagus sekali anak-anak. Nah, bagaimana cara kalian dalam memahami materi pembelajaran hari ini? Bagaimana caranya? Melihat lingkungan sekitar. Melihat lingkungan sekitar, bagus sekali Bening. Kemudian membaca bahan Iya, benar sekali. Dan bermain game ya. Dan untuk minggu depan, karena ini adalah materi terakhir, jadi minggu depan Ibu akan kasih kalian proyek. Proyeknya adalah kita akan melihat permasalahan lingkungan di sekolah ini, di sekitar lingkungan kita ini ya, di sekolah. Siapkan diri kalian baik-baik ya anak-anak. Jangan lupa membaca ulang materi-materi. Dan persiapkan diri kalian juga, karena 2 minggu lagi kita akan menuju ulangan akhir semester. Gimana, sudah siap semuanya? Sudah. Bagus sekali ya. Baik anak-anak, mari kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Yuk, jadi semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Karena pembelajaran sudah berakhir, coba lihat dulu di sekitar kalian apakah ada sampah. Diambil dulu sampahnya. Itu tadi yang itu. Ya, baik. Sebelah situ juga ya, sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, untuk ketua kelas bisa pimpin doanya. Baik, untuk doa silakan ambil sikap sempurna. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kemas barang-barangnya karena sudah mau pulang. Pada asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Terima kasih.